Baik, pada kesempatan kali ini kami kelompok D7 berada di tempat budidaya lobster air tawar di daerah Cimarang, yaitu Narayana Lobster. Jadi pada kesempatan kali ini kami melakukan observasi langsung ke lapangan untuk mengetahui sistem dari manajemen pengelolaan dari budidaya lobster air tawar ini, dan juga kami melihat secara langsung bagaimana sang owner mengelola tempat ini, mulai dari kualitas air, kondisi fisik dari lobster tersebut, dan juga kami mewawancarai secara langsung owner dari tempat budidaya lobster ini mengenai animal welfare yang diterapkan pada lokasi budidaya lobster air tawar ini. Sini aku bakal jelasin gimana sih lobster air tawar itu. Nah, lobster air tawar itu kita bisa sebut dengan si capit merah dan bisa membuat bisnis yang cepat. Mengenal si bintang kolektif. Awalnya kita lupain dulu deh lobster laut yang mahal itu, dan kita sambut dengan red cloud. Red cloud ini adalah si lobster air tawar yang tangguh dan juga menggemaskan. Kenapa sih dia tuh bisa dibilang istimewa? Karena red cloud ini bisa tumbuh pesat di lingkungan air tawar kita, dan dia bisa dijadikan komoditas premium yang ramah budidaya. Mereka itu aktif di malam hari dan doyan segalanya. Kita bisa membuat jadwal makanan yang sangat fleksibel loh. Tapi apa sih rahasia budidaya anti gagal dalam budidaya lobster air tawar ini? Yang pertama, itu ada rumah yang nyaman, di mana kita bisa gunakan kolam terpal ataupun bak fiber, yang dimana tuh wajib disediakan banyak pipa paralon sebagai rumah aman. Yang kedua, air beningnya bahagia, di mana kita itu harus menjaga suhu air tetap hangat, itu sekitar 20 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius, dan kita harus memastikan oksigen yang melimpah. Yang ketiga, itu ada panen cuan, yang dimana dalam waktu 5 hingga 7 bulan, lobster-lobster mungil itu akan berubah menjadi monster lezat dan siap saji. Dengan itu, mari kita mulai petualangan dengan air tawar. Jadi terdapat beberapa aspek yang dapat meningkatkan keberhasilan budidaya lobster. Aspek yang pertama adalah kualitas air, yang merupakan faktor utama dalam menjaga kesehatan lobster. Parameter seperti suhu, pH, oksigen terlarut, serta rendahnya kadar amonia dan nitrit harus dijaga dalam kondisi yang optimal. Untuk spesifik parameternya dapat dilihat pada slide berikut. Dengan ibu siapa ya, Bu? Saya dengan sapi teri. Oke, Ibu. Sebelumnya untuk budidaya ternak lobster ini sudah mulai kita kapan? Mulai 2021 awal. Untuk jumlah lobsternya itu kira-kira berapa sih? Saya mengawali di jumlah lobster 30 ekor saja. Kemudian saya mengawalinya di rumah dengan terpal kecil. Karena semakin banyak, maka saya pindahkan ke kebun. Luasnya ini 1,5 ade, jadi semuanya saya pakaikan kolam, termasuk terpal dan kolam semen. Sekarang sudah ribuan. Berarti ini untuk pemberian pakannya dia di jam berapa ya, Bu? Dan berapa kali itu biasanya? Sebaiknya 2 kali sehari, di mana kalau rasio 100% itu 25% pagi hari, 75% pakan di malam hari. Terus untuk kualitas airnya itu dicek dari apa nih, aspek-aspek apa? Jadi untuk memelihara, bagi pemula, untuk memulai pelihara lobster itu yang pertama memang air yang harus disiapkan dengan matang-matang. Jadi air harus disiapkan terlebih dahulu. Nggak boleh lobster langsung masuk ke air tersebut, dia pasti dijamin mati. Ya, jadi air paling cepat itu 2 kali 24 jam dibiarkan dulu, kemudian aerasi, diberikan filternya juga. Oksigennya harus cukup juga, kemudian dicek tingkat keasamannya, kemudian kandungan senyawa organik atau
logamnya, kemudian suhunya, kemudian setelah semuanya memenuhi minimal standar dari pemeliharaan lobster air tawar, baru kita mulai memasukkan lobster tersebut ke dalam air. Untuk yang tempat di sini, apakah lobster di sini itu bebas untuk melaksanakan perilakunya seperti di habitat alamnya itu tinggali, maupun dan gimana caranya agar dia tidak terjadi kanibalisme? Untuk tidak terjadi kanibalisme, pastikan pakannya ada terus. Jadi misalnya kita punya rutinitas memberi makan sehari 1 kali, maka pastikan di dalam kolam itu ada pakan yang tidak akan habis meskipun kita tinggal berhari-hari. Contohnya daun ketapang, daun pisang, daun pepaya, itu yang mudah dicari di balik, seperti itu. Jadi berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara, pada lokasi budidaya lobster air tawar di Jimbaran dapat dianalisis bahwa sistem pemeliharaan yang telah diterapkan itu sudah mengarah pada praktik budidaya yang cukup baik dan sesuai dengan standar dasar budidaya lobster air tawar. Hal ini terlihat dari persiapan media air sebelum penebaran lobster, di mana air tidak langsung digunakan tetapi didiamkan terlebih dahulu selama 2 kali 24 jam, kemudian dilengkapi dengan sistem filtrasi dan juga aerasi. Praktik ini sesuai di mana dengan prinsip manajemen kualitas air bertujuan menurunkan risiko stres dan juga paparan senyawa toksik pada lobster. Aspek kualitas air tentu menjadi perhatian utama pada budidaya ini. Narasumber secara rutin melakukan pengecekan pH, suhu, senyawa terlarut dalam air seperti TDS, dan berdasarkan hasil pengukuran di lapangan, nilai pH dan suhu air berada dalam kisaran yang sesuai dengan pemeliharaan lobster, yaitu pH sekitar 6,5 sampai 7,5 dengan suhu yang berkisar 26 sampai 29 derajat Celcius. Jadi kondisi ini mendukung proses metabolisme, pertumbuhan, dan aktivitas lobster secara maksimal. Dan juga berdasarkan pengukuran, nilai TDS pada kolam induk tercatat sekitar 283 ppm, sementara pada kolam lain mencapai 511 ppm. Dan menurut jurnal Astiani et al. Tahun 2024, kualitas air yang mendukung pemeliharaan, dan meskipun parameter TDS tidak disebut sebagai parameter utama, nilai TDS ini merupakan nilai yang terlalu tinggi dapat mengindikasikan akumulasi zat terlarut dan bahan organik yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan perairan. Manajemen pakan di budidaya ini juga diterapkan secara terukur dengan pemberian pakan 2 kali sehari, yaitu 25% pada pagi hari dan juga 75% pada malam hari. Pola ini tentunya sangat sesuai dengan sifat alami lobster yang aktif pada malam hari sehingga dapat mengurangi sisa pakan dan menekan penurunan kualitas air. Hal ini sejalan dengan literatur yang menyebutkan bahwa sisa pakan merupakan salah satu penyebab utama peningkatan amonia dalam kolam budidaya. Dan terkait dengan kesehatan lobster, pernah ditemukan satu kasus kerusakan pada bagian ekor yang diduga berkaitan dengan stres transportasi dan tidak dilakukannya karantina awal, yang kondisi ini memicu kemungkinan mengarah pada infeksi bakteri oportunistik yang sering muncul akibat kualitas air yang kurang optimal dan adanya amonia. Dan saat ini, penerapan karantina telah dilakukan untuk mencegah penularan yang menunjukkan adanya perbaikan dalam manajemen kesehatan. Secara keseluruhan, sistem pemeliharaan diterapkan sudah sesuai dengan standar budidaya lobster air tawar, khususnya pada aspek persiapan media. Meskipun demikian, pemantauan kualitas air secara konsisten tetap diperlukan, terutama pada kolam air dengan nilai TDS yang cukup tinggi untuk menjaga stabilitas lingkungan dan kesehatan lobster dalam jangka panjang. Baik, pada pembudidayaan lobster ini sendiri menjamin 4 animal welfare untuk lobster-lobster yang mereka budidaya. Yang pertama, yakni bebas dari rasa haus dan lapar, di mana lobster-lobster di sini diberikan pakan sebanyak 1 kali dalam sehari, yakni di malam hari, serta kualitas air yang selalu dijaga untuk tetap bersih dengan cara pergantian air sebanyak 1 kali dalam sebulan. Kedua, yaitu bebas dari rasa sakit, yang dimaksud adalah bebas dari kanibalisme antar sesama lobster, dikarenakan setiap lobster di sini dipisahkan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan juga fase hidupnya. Lalu yang ketiga, ada bebas dari rasa ketidaknyamanan pada lingkungan, di mana kolam-kolam di budidaya ini memiliki ukuran yang cukup besar serta menyediakan tempat persembunyian untuk lobster-lobster tersebut agar mudah untuk bergerak bebas. Lalu yang keempat atau yang terakhir, pada budidaya lobster ini meyakini lobsternya bebas dari rasa stres dengan cara menjaga suhu dan pH air untuk tetap stabil untuk menghindari rasa stres pada lobster itu sendiri.
Baik, selanjutnya merupakan kesimpulan di mana budidaya lobster air tawar yang kita kunjungi dapat dikatakan cukup berhasil karena sudah didukung oleh pengelolaan lingkungan yang baik, pemenuhan nutrisi yang seimbang, serta pengendalian parameter kualitas air yang optimal. Di mana lingkungan budidaya ini juga memiliki lingkungan yang bersih, memiliki tempat persembunyian yang cukup, dan kepadatan tebar yang sesuai terbukti mampu menekan stres serta kanibalisme. Pemberian pakan dengan kandungan protein, mineral, dan energi yang mencukupi mendukung pertumbuhan, keberhasilan molting, serta meningkatkan tingkat kelangsungan hidup lobster air tawar. Sekian video yang kami dapat sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.